Welcome. This is Apotheker, a pharmacist small talk. We are talking about health issue until an absurd question with Tanita Wijayatmiko on the mic and Yanis Aditya Mahendra. Enjoy. 10 Januari 2021, kembali lagi bersama saya Anita Wijaya dan rekan saya Yanis Aditya Mahendra. Ya, dalam acara Apotheker. Cie. Piye bos, kabare bos? Apik, bos, alhamdulillah. Walaupun setiap hari ketemu orang sakit, tapi aku nggak ikut sakit. Hatimu sakit nggak? Woi, masih tekan gini, ngelek. Hatimu sakit nggak bos? bagian jokesmu itu sama disensor. Hatimu sakit nggak? Enggak bos, nggak ada yang mengisi, nggak ada menyakiti. Oke, yaudah kita mulai dulu dengan tebakan receh. Buah-buah apa yang bisa menyimpan banyak benda, banyak barang? Buah apa yang bisa menyimpan banyak barang? Iya. Buah apa ya, menyerah Hans? Maksud nyerah, Rek? Katanya kamu apoteker, kamu tidak boleh menyerah. Gudang buah. Salah. Jawabannya adalah leci. Apa loh? Buah leci. Leci lemari. Ya. Bagus. Gumbamu semakin meningkat. Iya, intensitas level resistensinya sudah meningkat. Saya gantian aku ya. Ya, gantian. Hewan apa yang damai? Hewan apa yang damai? Sik. Damai. Koala, karena dia tidur terus. Salah. Sik. Hewan yang damai. Apa nih? Dah ya. Sudah. Adem ayam. Nanti tak Gak apa-apa, kasih. Nit. Kita sudah terbiasa dengan jokes seperti ini kan. Iya, nanti tak kasih efek tepuk tangan biar rame. Nggak usah. Loh, nggak apa-apa. Tambahin sin. Gimana bos, kamu sudah siap untuk divaksin bos? Vaksinnya sudah datang loh. Iya, sudah sampai di Indonesia dan sepertinya sudah mulai didistribusikan ke seluruh Indonesia ya. Iya. Kalau masalah siap gak siap ya, harus siap sih bos. Kayaknya ya semua orang juga harusnya sudah siap ya menerima vaksin ini. Katanya mau pandeminya cepat selesai. Jadi kan salah satu caranya kan ya dengan vaksin. Tapi namamu terdaftar di yang web Peduli Lindungi itu ya? Terdaftar, alhamdulillah. Dapat SMS Sudah masih berarti? diakui sebagai. Enggak, tapi aku nggak dapat SMS ya. Tapi kita cek di webnya terdaftar. Alhamdulillah diakui sebagai nakes. Wah, kok aku nggak dapat ya? Namaku belum terdaftar. Mungkin karena kamu diakui sebagai YouTuber nih. Iya, bisa jadi ya. Tapi teman-teman apoteker yang di industri itu rata-rata belum kedaftar semua. Mungkin yang diutamakan yang di Vaskes dulu. Ya, mungkin itu juga bisa kan. Yang terdaftar di Vaskes itu. Tanggal vaksinnya sudah keluar. Kapan vaksin pertama? Tanggal vaksin pertama kalau untuk pejabat-pejabat seperti Pak Presiden atau golongan-golongan influencer lain sudah ada tanggalnya ya. Tapi kalau untuk tenaga kesehatan secara umum, untuk tenaga kesehatan di 34 provinsi ini akan divaksin sekitar di akhir Januari hingga April 2021. Kok lama ya? Kok sampai April? Soalnya banyak yang divaksin ini. Iya sih. Masih untung satu Indonesia 3 bulan ini. Lumayan cepat. Itu vaksinnya kamu tahu nggak? Sekarang ini posisinya maksudnya disimpan di mana? Di Dinkes kah atau di GFK? Kalau ini yang setahuku ya yang di Jawa Timur kan kemarin sudah ada pelepasan ya vaksinnya itu dari pusat disebarkan ke masing-masing dinas kesehatan provinsi dan sekarang sepertinya posisinya ada di gudang dinas kesehatan provinsi menunggu izin dari BPOM dan sertifikat halal dari MUI. Oke, tapi katanya sudah halal loh. Sudah keluar beritanya. Iya, sudah kemarin MUI sudah konferensi pers ya menyatakan kalau vaksinnya itu halal kok untuk digunakan. Jadi sudah nggak ada lagi alasan
nggak mau pakai vaksin karena kehalalan. Oke, berarti mau nggak mau, siap nggak siap, harus divaksin. Ya, harus divaksin. Termasuk kamu nantinya nih. Ya, saya antara ngeri-ngeri gimana gitu. Soalnya vaksinnya kan 2 kali katanya, 2 tahap tuh. Suntik pertama, terus nunggu 2 Ya, minggu atau gimana, suntik lagi. ya itu tergantung dari jenis vaksin apa yang kita pakai nantinya. Kalau Sinovac itu 2 kali ya? Sinovac itu 1 kali apa 2 kali ya? Dua kali, hampir semuanya 2 kali. Kalau Sinovac itu antara suntikan pertama dan suntikan kedua itu kurang lebih minimal 2 minggu. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, jenis-jenis vaksin itu ada macam-macam ya kan Nis ya? Tergantung dari Ya, material yang digunakan untuk bikin vaksinnya. ya betul sekali nih. Apa aja nih? Sebutkan nih. Apa namanya jenis-jenis vaksinnya? Ya, jenis-jenis vaksin. Kalau yang sekarang sedang booming kan sekarang vaksin dari Sinovac ya. Ya, Sinovac. Kalau jenis vaksin Sinovac itu pakai inactivated virus atau virus yang sudah dimatikan. Ya. Virus yang sudah dimatikan ini, virusnya ini dimatikan dengan pakai bahan kimia atau dipanaskan. Tapi struktur dari Virusnya. virus ini masih tetap utuh, jadi bisa masih tetap utuh. Jadi misalnya virusnya masih ada tapi sudah mati gitu. Tapi untuk vaksin jenis ini butuh jumlah virusnya cukup banyak untuk bisa men-trigger antibody kita gitu. Ya, karena dia udah diinaktivasi. Terus yang selanjutnya ada pakai DNA atau RNA dari virus yang digunakan. Tapi sebenarnya metode ini hampir nggak pernah dipakai sih sebelumnya. Kalau masih coba pakai, contohnya dipakai Moderna itu pakai DNA atau RNA. Tapi vaksinnya Pfizer itu pakai mRNA loh. Kalau punyanya AstraZeneca itu pakai viral vector, yaitu kita masukkan bagian dari virus ke dalam virus lain yang sudah nggak berbahaya. Jadi ya, betul. bagi virus yang pakai virus tadi akan mengekspresikan spike dari virus SARS-CoV-2 untuk men-trigger antibody kita. Ya. Sebenarnya masih ada yang lain juga disebutkan semua tadi. Ya, gantian wes, aku yang menyebutkan sisanya. Tadi udah disebutkan yang inactivated sama viral vector. Terus ada lagi itu vaksin merah putih, itu pakai subunit. Jadi dia mengambil ini sih correction ya, bener tangga. Mengambil salah satu bagian dari virus. Jadi virus itu kan banyak bagiannya, ada inti sel, terus sampai membran bla bla bla. Nah, diambil salah satu bagian yang dia itu bisa untuk men-trigger antibodi manusia. Jadi nggak keseluruhan virus itu dimasukkan dalam vaksinnya, tapi cuman secuil bagian aja. Nah, nanti dimasukkan dalam vaksin, ketika divaksin ke manusia, dia akan men-trigger respon imun manusia tersebut. Nah, tapi karena dia isinya cuman secuil bagian tadi itu, dia harus membutuhkan dosis yang mungkin lebih banyak. Mungkin keberulangan vaksinasinya bisa lebih dari 1 kali. Bener nggak, Bos? Iya, karena itu dia pakai bagian dari virus, dia nggak punya kemampuan yang cukup kuat untuk merespon men-trigger itu antibody kita. Jadi memang dibutuhkan bahan-bahan kimia lain atau tambahan yang lain untuk bisa men-trigger antibody kita. Benar sih, Bos, apa yang kamu bicarakan tadi. Ya, terus yang berikutnya ada yang tadi mRNA atau DNA. Jadi isi dari vaksinnya itu adalah mRNA atau DNA dari virus COVID-19. Dimasukkan ke dalam vaksin. Ketika disuntikkan ke manusia, mRNA ini dia itu nanti akan membentuk, jadi tubuh manusianya nanti yang akan membentuk virusnya. Dan nanti itu yang akan men-trigger antibodi manusia untuk melawan virus tersebut. Benar, Saudara Yanis? Ya, benar sekali, Saudara Anita. Ya. Sudah pintar sebetulnya ya, semuanya. Ya, nanti saya kasih efek tepuk tangan di sini ya. Oke. Vaksin yang berikutnya adalah protein.
Contohnya adalah Novavax. Nah, kalau protein ini gimana nih cara kerjanya? Novavax pakai protein dari virusnya itu tadi kurang lebih sama dengan subunit yang kamu sebutkan ya, jadi menggunakan bagian dari virus yang digunakan untuk jadi bagian dari vaksin tersebut. Jadi kita gunakan bagian permukaan dari virus untuk dikenali oleh sistem antibodi kita. Jadi antibodi kita bisa mengenali permukaan dari virus tersebut untuk membuat sistem antibodinya itu. Ya, itu tadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu jenis-jenis dari vaksin. Nah, yang mau disuntikkan ke tenaga kesehatan vaksinasi pertama ini adalah Sinovac. Jadi dia yang bentuk inactivated virus. Kalau yang dibikin oleh Bio Farma itu berarti vaksin merah putih ini ya? Iya, itu nanti yang rencana jangka panjangnya akan diproduksi sendiri oleh Indonesia ya, bekerjasama dengan berbagai macam BUMN yang untuk membuat vaksin merah putih ini. Nah, kalau misalnya yang pertama ini Sinovac. Nanti kalau misalnya Sinovacnya udah habis kan pasti beli lagi loh ya. Karena untuk orang-orang yang belum dapat vaksin. Itu nanti kita berarti datangkan Sinovac lagi berarti ya? Gini, kan untuk pemenuhan jangka pendek kita ya. Sinovac ini kan sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek kita ada membeli vaksin langsung dari Sinovac yang namanya CoronaVac yang itu merupakan produk jadi siap pakai. Dan itu Indonesia juga mengupayakan untuk transfer teknologi dari sana. Kita jadi pembeli bahan bakunya aja dari vaksin COVID-19 nanti diproses oleh pihak yang ahli yaitu Bio Farma untuk jadi vaksin yang diproduksi di Indonesia. Jadi untuk jangka pendek ya itu ada beli langsung dan juga transfer teknologi. Jadi mungkin nggak perlu beli ada nanti akan berkembang terus sampai kita bisa membuat vaksin sendiri. Berarti vaksin yang merah putih tadi itu merupakan yang transfer teknologi dari Sinovac ini berarti? Bukan? Bukan, kalau yang merah putih itu sendiri. Ini kalau yang transfer teknologi ini sebenarnya hampir sama kita membeli yang produk jadinya, cuma kita bisa mengolah sendiri. Jadi sebenarnya itu sama seperti yang sudah jadi siap pakai, cuma mungkin karena kita belinya bahan baku mungkin bisa lebih murah dan kita bisa meningkatkan kualitas SDM kita karena jadi tahu gimana cara menyiapkan vaksin-vaksin itu sebelum kita memulai sendiri pembuatan vaksin kita. Oke, gitu. Terus cara kerja vaksin itu sehingga bisa membuat tubuh menjadi kebal terhadap COVID-19 itu kan dia akan isinya vaksin kan virus atau bakteri yang dilemahkan dan nanti dia akan merangsang pembentukan antibodi manusia. Bisa apa nih namanya antibodi sel B ya T. Limfosit T dan limfosit. Oh iya. Ya. Limfosit T sama limfosit B untuk yaitu itu adalah sistem memori kekebalan tubuh dari manusia. Jadi nanti kalau misalnya next time ada virus COVID yang masuk, dia udah punya memorinya, terus dia udah bisa melawan virus itu tadi. Tapi apakah kalau orang udah divaksin, dia kebal COVID? Sebenarnya kemarin juga ada berita ya, setelah divaksin, aku kurang tahu sih jenis vaksinnya apa, itu masih bisa terjadi reinfeksi. Jadi sebenarnya kalau untuk sementara sekarang kan belum banyak orang yang kebal. Jadi sebenarnya selain kita juga sudah divaksin, kita tetap menerapkan 3M dan 3K ya untuk bisa mengurangi penyebaran virus ini. 3M itu kan pakai masker, cuci tangan. 3M cuci itu tangan dan menjaga jarak. Oke, kalau 3K? 3K apa ya, lupa aku. K. Nah, setelah divaksin juga nanti itu akan, jadi kenapa sih pemerintah itu menggembar-gemborkan untuk divaksin? Karena setelah divaksin itu juga akan membantu untuk membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi kalau misalnya udah banyak orang yang divaksin, maka mereka akan kebal dan sehingga nanti jadinya itu kayak udah nggak menyebar, COVID-nya itu udah nggak menyebar kayak sekarang. Jadi sekarang itu kan karena tidak ada kekebalan kelompok, maka
Gimana ya, susah jelasinnya kekebalan kelompok. Ya, Yanis, saudara Yanis bisa membantu. Iya, kekebalan. Tadi sudah dijelaskan ya, herd immunity itu ada kekebalan kelompok. Jadi ya, herd immunity ini apa? Herd immunity ini ada saya pelindungan secara tidak langsung kepada masyarakat yang tidak kebal. Ketika sebagian besar dari suatu populasi masyarakat sudah memiliki kekebalan terhadap infeksi, terutama infeksi COVID ini ya. Anggota populasi yang kebal ini kan sudah diharapkan tidak akan tertular, jadi tidak akan menularkan infeksinya ke orang lain di sekitarnya, sehingga nanti akhirnya dapat memutus rantai penularan dan dengan demikian menghambat atau akhirnya menghentikan penyebaran penyakit. Jadi ketika si yang kebal ini sudah nggak mungkin terjangkit virus lagi, jadi dia kan nggak mungkin menyebarkan ke orang yang tidak kebal. Jadi diharapkan sudah stop penyebarannya gitu. Tapi kamu dengar nggak nih, karena sekarang itu ada vaksin COVID kan udah bermutasi katanya. Ada jenis yang baru yang muncul di London dan sebagainya. Nah itu katanya vaksin yang sekarang ada ini itu tidak ditujukan untuk virus COVID yang tadi udah bermutasi. Berarti nanti walaupun sudah ada herd immunity untuk yang COVID sekarang, kalau misalnya ada yang bermutasi itu berarti vaksinnya nggak bisa dong ya? Nah, kan kita belum tahu bagaimana responnya ya terhadap virus yang sudah bermutasi. Bisa jadi masih memberikan perlawanan atau tidak, kita juga masih belum tahu. Tapi kalau dengan berkembangnya teknologi, diharapkan nanti kita juga memperbarui teknologi kita, jadi semua vaksin ini bisa mengatasi virus yang ada gitu. Iya sih, emang sekarang masih belum bisa ketahui ya. Soalnya juga belum mungkin saat uji kliniknya pun juga mungkin tidak melibatkan virus yang sudah bermutasi juga. Mungkin jadi masih belum bisa dijawab juga gitu. Mungkin bisa memberi perlawanan, mungkin bisa tidak gitu. Iya, kok ya virusnya yang bermutasi ini munculnya itu setelah vaksinnya jadi gitu. Beritanya seperti itu ya. Setelah penelitian terhadap vaksin yang sudah mencapai tahap akhir, ada yang bermutasi. Terus kalau untuk efek samping nih, apakah vaksin ini kan maksudnya barang baru gitu loh. Dan untuk efek samping itu kan dilihatnya bisa ada yang jangka pendek, bisa ada yang jangka panjang. Nah, kalau gimana nih pendapat kamu tentang efek samping dari vaksin Sinovac ini? Kayaknya kalau efek samping dari vaksin atau KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, sebenarnya untuk vaksin lainnya kan pasti ada KIPI ya, nggak mungkin ada yang 100% safe gitu, kayaknya hampir nggak mungkin. Jadi untuk KIPI dari vaksin COVID-19 ini relatif kurang lebih sama kayak vaksin lainnya yang bisa jadi reaksi lokal kayak nyeri di tempat suntikan, kemerahan, abses, dan lain-lain. Bisa juga reaksi sistemik, tapi ya sebenarnya sama juga sih kayak vaksin lain. Misalnya demam, pusing, badan lemah, dan lain-lain. Itu bisa terjadi di penggunaan vaksin lainnya juga. Terus kalau reaksi seperti hipersensitivitas atau alergi, ya selalu ada kemungkinan ya. Tapi kita nggak tahu kan orang punya alergi atau tidak kalau belum divaksin. Ya, taunya ya pas divaksin itu. Ya, setelah vaksinasi pertama. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, KIPI tadi itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi setelah seseorang itu diimunisasi, nah pasien itu sebenarnya bisa lapor kalau dia itu misalnya merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, entah muncul gatel atau merah. Tapi kalau demam itu kan gejala umum ya, Nis ya, karena respon tubuh kita itu berusaha untuk membuat antibodi. Tapi sebenarnya untuk keluhan-keluhan setelah penggunaan vaksin COVID ini rasanya akan dianggap sebagai KIPI karena ya setelah digunakan terjadi efek yang tidak diinginkan, mungkin bisa jadi KIPI, bisa jadi tidak, tapi lebih baik kita mungkin menganggapnya sebagai KIPI karena mungkin saja itu adalah efek yang tidak kita ketahui sebelumnya. Iya, benar. Nah, KIPI itu jadi nanti misalnya teman-teman nih udah ada jadwal untuk divaksin, terus misalnya setelah divaksin ada rasa yang aneh di tubuhnya, itu teman-teman sebenarnya bisa lapornya kemana? Ke tenaga kesehatan. Misalnya tadi dapat vaksinnya dari puskesmas, paling gampang ya lapor ke puskesmas tadi itu. Nanti petugas puskesmasnya yang akan melaporkan data
dari para pasien ini untuk nanti diolah lebih lanjut maksudnya sampelnya jadi lebih banyak, bisa seluruh Indonesia gitu misalnya. Nah, nanti itu akan menjadi masukan untuk Badan POM, entah nanti ke depannya ditambahkan label efek samping di kemasannya atau gimana. Jadi informasinya itu bisa menggambarkan keseluruhan gitu, nggak cuma dari 1 atau 2 orang aja. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya divaksin Iya, ada efek samping, lapor aja, jangan sungkan-sungkan untuk nggak usah malu untuk lapor kayak gitu. setelah diberikan vaksin kan dilakukan 30 menit observasi dulu ya sebelum diperbolehkan pulang. Kalau setelah 30 menit observasi itu aman ya, diperbolehkan pulang. Tapi kalaupun di rumah terjadi hal yang ingin kan bisa segera lapor ke vaskes terdekat ya untuk mendapatkan penanganan, dan juga mungkin bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan penanganan juga untuk tenaga kesehatan supaya bisa mewaspadai apa yang akan terjadi selanjutnya, untuk bisa coba diwaspadai gitulah. Iya, jadi ini tuh kayak kerjasama antara pasien sama tenaga kesehatan. Kalau garis besarnya itu ada sistem namanya pharmacovigilance. Nah, itu untuk monitoring efek samping dari obat. Kalau misalnya ini keahliannya Anita ya? Enggak lah. Pharmacovigilance ini keahliannya Anita ini. Enggak, saya masih belajar Bapak Yanis. Kalau misalnya demam nih, demam setelah vaksin, itu kan sebenarnya wajar nggak sih? Maksudnya kan itu respon tubuh untuk membentuk kekebalan. Benar nggak? Itu wajar atau sesuatu yang harus diwaspadai? Ya, sangat wajar sih untuk terjadi peningkatan suhu tubuh setelah kita divaksin. Kan namanya ada antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh, pasti kan tubuh kita merespon dengan mengeluarkan antibodi, dan juga panas dari tubuh kita kan juga salah satu bentuk mekanisme perlindungan diri ya dari virus tersebut. Jadi nanti kalau setelah divaksin terjadi panas, itu mungkin saya sangat lazim. Jadi tidak perlu diwaspadai sampai ketakutan berlebihan. Mungkin untuk membantu bisa menggunakan paracetamol atau yang yang lain kalau merasa tidak nyaman. Tapi itu saya hal yang sangat lazim. Iya. Terus untuk di vaksin Sinovac ini nanti berarti ada VVM-nya juga ada ya, vaksin vial monitor. VVM hampir semua ada sekarang ya VVM ya. Di semua vaksin hampir ada ya, Nis ya? Iya, hampir semua vaksin ada VVM-nya sekarang kan ya. Satu penentu kualitas vaksin itu juga ya VVM. Ya, jadi nanti kalau misalnya warnanya dia terang, itu berarti dia masih oke vaksinnya. Kalau udah gelap berarti udah nggak oke. Ya, itu ada tingkatannya lah untuk menentukan kualitas vaksinnya. Ada tingkatan warnanya ya, itu petugas yang memberikan juga sudah tahu kok, nggak perlu khawatir. Iya, jadi pasti dokternya ngerti lah ya, mana yang boleh diberikan, mana yang tidak. Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk syarat sebagai penerima vaksin nih, syaratnya itu kan banyak tuh, harus nggak boleh kena COVID dulu ya. Harus nggak pernah, harus belum pernah terkonfirmasi positif. Syarat umum penerima vaksin sebenarnya kan pada akhirnya semua masyarakat kan akan diharapkan menerima vaksin ya. Walaupun mungkin ada beberapa kelompok yang mau ditunda vaksinasinya. Seperti yang kamu bilang tadi, ada orang-orang yang pernah terkonfirmasi menderita COVID, ini harus ditunda dulu penggunaan vaksinnya. Nah, kalau ibu hamil, anak-anak? Ibu hamil juga tidak boleh untuk divaksin. Belum boleh, bukan tidak boleh. Belum boleh. Karena belum ada data yang established, yang jelas untuk keamanan terhadap ibu hamil yang untuk divaksin. Jadi untuk sementara ibu hamil belum boleh divaksin ya. Kalau untuk anak-anak masih boleh untuk divaksin, tapi dengan monitoring dari tim dokter yang ahli yang nanti akan memonitor kondisi si anak, di screening terlebih dahulu dan lain-lain. Jadi kalau anaknya sudah sehat, benar-benar dipastikan sehat dan nanti divaksin, baru terus kemudian akan terus monitor kondisinya. Nah, kalau misalnya tadi kan salah satu syaratnya itu pasiennya yang mau calon divaksin ini belum terkonfirmasi positif COVID. Sekarang kan banyak tuh yang OTG tanpa gejala.
itu kan nggak ketahuan tuh. Iya. Nanti kalau dia menerima vaksin gimana? Ya, karena yang namanya OTG ya kita kan nggak tahu dia sudah pernah dapat atau belum. Andai kata yang bersangkutan ini nggak tahu dirinya ini pernah terinfeksi atau enggak, nanti dia tetap akan menerima vaksin dari suntikan vaksin tersebut. Nanti vaksinnya dianggap sebagai booster terhadap vaksin booster dari COVID-19 ini. Nah, kenapa yang sudah kena COVID, maksudnya OTG tadi kan berarti dia sudah punya kekebalan. Kenapa yang sudah positif, ketahuan positif beneran, itu tidak masuk kriteria penerima vaksin? Kan bisa juga dia dianggap sebagai booster. Ya, dia bukan prioritas utama ya. Jadi orang yang sudah terkonfirmasi menderita COVID-19 yang berarti sudah memiliki surat bukti swab yang menunjukkan bahwa dia positif ini dianggap sudah memiliki antibodi yang protektif yang terbukti sudah berhasil mengalahkan penyakitnya dan sembuh. Jadi dia itu termasuk dalam perhitungan herd immunity, yaitu orang yang sudah memperoleh kekebalan dari infeksi alami sehingga nggak diberikan lagi vaksin COVID-19. Oh, karena ini berarti terkait prioritasnya ya, bukan karena nanti vaksinnya bisa menyebabkan apa, tapi karena prioritasnya. Berarti dia nggak diprioritaskan karena dia udah. Iya. Oke. Iya. Tak kira itu ada sesuatu. Dia dianggap sudah mendapatkan kekebalan. Tak kira akan terjadi sesuatu. Dia dianggap sudah dapat kekebalan. Enggak. Jangan menyebarkan hoax nih. Iya. Enggak, maksudnya tak kira akan terjadi sesuatu gitu loh kalau dikasih vaksin. Tapi kalau alasannya tadi prioritas masuk akal sih. Karena ya kan sekarang vaksinnya masih terbatas, beli dari negara lain. Kayak gitu-gitu kan, kita belum bisa buat sendiri. Masuk akal sih. Iya, masih diupayakan. Jadi sebenarnya nanti ketika teman-teman nanti akan divaksin ya, itu nanti akan di screening terlebih dahulu oleh tenaga kesehatan yang akan melakukan vaksinatornya nanti akan melakukan screening di tempatnya. Soalnya ada beberapa kondisi lain yang belum memperbolehkan teman-teman untuk divaksin. Screeningnya nanti apa aja yang di screening? Yang di screening ya tadi salah satunya terkonfirmasi menderita COVID atau enggak, terus tensinya berapa, terus ada riwayat DM atau enggak. Soalnya ada beberapa yang kondisi yang memang belum boleh kan, kayak tadi itu COVID, terus kalau hamil atau menyusui, terus ada menderita penyakit imun seperti SLE, lupus itu masih belum boleh. Terus yang lain juga masih banyak sih, DM juga kalau tidak terkontrol itu masih belum boleh. Ada ada ketentuannya HbA1c-nya harus di bawah 7,5%. Terus yang lain hipertensi juga masih belum boleh. Kalau tensinya di atas 140/90. Oke. Jadi teman-teman, Bapak Yanis ini informasinya sangat banyak karena dia itu bekerja di puskesmas. Jadi dia itu sering dapat update info yang terkait pemerintahan itu dia itu update banget. Jadi ya saya suka tanya kepada dia. Kalau itu nih vaksin COVID ini berarti hanya diberikan oleh puskesmas, berarti maksudnya di rumah sakit swasta gitu nggak bisa berarti ya memberikan. Soalnya sekarang kan kalau rumah sakit swasta kan sekarang kadang juga menyediakan vaksin buat bayi-bayi. Dia kan bisa menyediakan sendiri. Nah, apakah untuk COVID ini cuman baru puskesmas dulu atau gimana? Mungkin pada kedepannya bakal bisa tidak harus di puskesmas, mungkin di klinik atau di rumah sakit nantinya bisa. Soalnya kalau mungkin terpusat di puskesmas kan juga terjadi penumpukan pasien, overload beban kerja petugas, nanti kan juga beresiko juga ya. Jadi mungkin nanti kedepannya akan ada vaksinasinya bisa boleh di klinik atau boleh di rumah sakit, itu nanti boleh mungkin ya. Saya juga belum mengetahui teknisnya seperti apa nantinya di lapangan. Oke, karena masih dalam proses. Kalau itu setelah vaksinasi pertama periode 1 itu terus kan nunggu 14 hari baru nanti suntik lagi yang kedua. Nah, selama 14 hari menunggu itu tadi orangnya ini boleh keluar kan, boleh keluar rumah.
Sebenarnya ya walaupun kita divaksin ya kan kita tetap harus menerapkan 3M ya, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak itu tetap harus. Jadi enggak kita aku sudah divaksin sudah bebas keluar rumah, bebas kemana-mana ya, enggak juga sih sebenarnya. Kita tetap harus menjaga 3M tadi. Kita belum tahu bagaimana kondisi tubuh kita di dalamnya kan. Jadi walaupun sudah divaksin nggak serta-merta langsung bebas-bebasnya keluar rumah, enggak kan, tetap diusahakan kalau nggak urgent banget nggak keluar rumah. Oke, berarti sebenarnya boleh keluar tapi ya tetap protokol tadi kan, tetap 3M bla 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 kayak gitu. Ya, dan diusahakan keluarnya kalau benar-benar urgent ya. Kalau keluarnya liburan mungkin agak ditunda dulu lah. Aku sudah dari awal pandemi nggak pernah liburan, nanti di rumah terus. Oh, kamu curhat ta? Keluar itu cuma beli minuman di Indomaret, makanan, beli obat, beli dan makanan. kerja sih pastinya. Kalau nggak kerja kan gimana ya? Ya nanti nggak bisa dapat gaji lah ya. Nah ini nih, kalau ini aku pengen tanya tapi lebih ke teknis sih. Vaksin yang COVID ini kan nyimpennya harus suhu 2-8 ya. Nah, sebenarnya aku agak rancu. Kulkas yang digunakan untuk nyimpen obat, entah itu di apotek, entah itu di rumah sakit, entah itu di puskesmas, itu yang standar itu kulkas yang bukaan ke atas atau kulkas yang kayak di rumah. Jadi kulkas yang dipakai untuk menyimpan vaksin ini kan nggak bisa sembarangan ya. Ada ketentuan syaratnya. Yang digunakan untuk menyimpan vaksin ini yaitu kulkas bukaan atas yang kayak bukaan es krim. Iya, ya, bukaan es bukaan krim. atas yang bisa menyimpan di suhu 2-8 derajat ya, karena vaksin COVID kan juga di suhunya 2-8 derajat kalau punya Sinovac itu. Jadi nggak bisa kita pakai mungkin kulkas rumah tangga itu nggak bisa. Berarti kulkas rumah tangga itu nggak bisa nyampe suhu 2-8 gitu kan ya? Concernnya ke situ. Iya, dikhawatirkan kan nggak sampai suhu 2 derajat itu, 2-8 itu. Yanis, ada yang mau disampaikan buat teman-teman mungkin yang lagi mendengarkan sembari menunggu jadwal vaksinasi keluar? Ya, ini salah satu pesan dari kemarin aku mengikuti sosialisasi sih dari Dr. Dominikus dari FKUNES. Sebenarnya untuk vaksin dan COVID ini musuh utama kita itu sebenarnya adalah hoax yang mudah sekali beredar di masyarakat. Jadi kita harus tetap meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini adalah salah satu cara menuju pandemi supaya cepat selesai. Selain kita juga menerapkan 3M. Jadi walaupun kita sudah divaksin, sudah diberi vaksin, dan kita mungkin sudah sampai 2 kali vaksinasi, tetap kita nggak boleh kendor dalam melakukan 3M ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan itu tetap harus jalan ke depannya walaupun sudah divaksin. Oke, super sekali Bapak Yanis. Pertanyaan terakhir nih. Hanya mengutip. Ini baru terlintas. Apakah Indonesia itu negara pertama yang melakukan vaksinasi COVID? Enggak juga sih. Kemarin kan sudah ada beritanya ya. Yang pertama di Inggris itu juga sudah dimulai. Kalau nggak salah pakai vaksinnya Oxford atau Pfizer. Aku agak lupa. Kayaknya aku Pfizer sih. Tapi mungkin kalau salah bisa dikoreksi ya. Yeah. Antara Pfizer atau Oxford juga saya ingat. Jadi sudah ada beberapa negara yang memulai vaksinasi sebelum Indonesia. Salah satunya di Inggris kemarin. Oke, jadi Indonesia bukan negara pertama lah ya. Iya. Oke. Sekian dulu. Terima kasih Bapak Yanis atas infonya. Buat teman-teman yang sama-sama Anita Wijaya. Iya, buat teman-teman yang punya pertanyaan apapun itu tentang kefarmasian nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti akan dijawab sama Bapak Yanis. Oke, Nis. Thank you. Anda sudah bertanggung jawab menjawab. Nis, thank you.